Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode bahas-bahas. Jadi langsung saja kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Zero One episode 25. Oke, jadi udah hampir setengah cerita sih tepatnya ya. Jadi udah setengah cerita nih Kamen Rider Zero One ini teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang sudah menonton episode 25 juga, sepertinya untuk episode ini lebih banyak ke flashbacknya ya. Jadi hampir separuh lebih episode ini ya flashback aja gitu, flashback dan ditambahkan dengan beberapa fakta menarik ya. Jadi nggak sepenuhnya flashback doang gitu ya. Jadi di sini juga Ana nggak menyalahkan soal flashback itu ya di sini ya, karena di episode 25 ini bisa dibilang juga sudah masuk setengah cerita Zero One ya. Kan biasanya rata-rata episode Kamen Rider itu 48, 49, bahkan 50 kalau bisa panjang gitu kan ya. Jadi ya nggak ada salahnya menurut Ana ya jika kita merecap apa yang sudah terjadi sejauh ini di serial Zero One gitu ya, karena cerita Zero One ini bisa dibilang juga ya dibilang simple juga enggak gitu kan ya, jadi harus sedikit dipahami juga, makanya ada flashback ini ya biar kita merecap semua apa yang sudah terjadi gini ya. Jadi langsung saja teman-teman, jadi di sini menceritakan ada salah satu Profesor Humajir ini yang bernama Hakasebot ya, namanya Hakasebot. Jadi si Profesor Humajir ini adalah yang membantu perbaikan dan juga sekaligus pembuatan Humajir ya. Dan di sini si Hakasebot ini terlihat sih sepertinya sudah ada dari zaman Daybreak, karena terlihat juga dari headsetnya yang masih Mark I ya di sini ya. Dan si Hakasebot ini menemukan sebuah jammer teman-teman yang dipasang di kantor Hiden ya, tepatnya di si ruang kerjanya si Aruto. Jadi di sini yang artinya juga ada penyusup di sini ya, karena ada jammer itu. Jadi yang menurut Anda tahu sih di sini jammer itu seperti alat yang mengganggu jaringan atau sinyal ya di sini ya. Makanya di awal episode ini ada kasus kecil di mana si Izu ini nggak bisa terhubung dengan satelit Zea gini ya. Dan juga si Fua juga tiba-tiba datang di sini dan mengabarkan si Horobi yang baru kabur ya teman-teman ya di akhir episode kemarin. Jadi si Horobi ini kabur dari markas AIM Squad. Padahal udah diikat gitu kan ya, seperti orang sakit jiwa gitu ya, tapi tetap bisa kabur di sini ya. Dan di sini juga kita masih bertanya-tanya siapa yang bantu si Horobi ini untuk kabur. Dan juga disarankan mungkin untuk lihat aja rekaman dari CCTV atau lihat aja dari satelit Zea gitu ya. Katanya sih di sini fact-nya itu sih semua Humajir, even seperti Horobi, seperti Jin gitu ya, itu semua mereka itu terhubung dengan satelit Zea. Katanya sih gitu ya. Ya. Jadi pertama itu teman-teman, sistem keamanannya itu yang ada di AIM Squad itu diretas semua katanya ya. Jadi itu nggak bisa ya untuk jawaban pertama itu. Dan untuk yang kedua teman-teman, ternyata di sini Horobi itu memutuskan koneksi dengan satelit Zea agar tidak terlacak. Jadi ini cukup cerdik juga teman-teman ya. Dan juga di sini di episode kali ini juga sekalian menceritakan asal usul si Horobi ini. Jadi sebenarnya si Horobi ini adalah Humajir yang dibuat bukan untuk menjadi teroris teman-teman ya, tapi tiba-tiba jadi teroris gitu ya. Dan pembuat si Horobi itu siapa? Yaitu Profesor si Hakasebot ya. Jadi si Profesor rambut keriting putih ini ya teman-teman. Dan terlihat di sini juga saat pembuatannya si headset si Horobinya juga masih yang gede, masih yang Mark I gitu ya. Jadi menurut Anda sih ini ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Jadi tadi kan si Horobi ini kabur dari markas AIM Squad itu dengan memutuskan koneksi dengan satelit Zea ya. Sementara dia itu masih Mark I gitu ya. Apakah satelit Zea, kan padahal mestinya yang mengurus Humajir Mark pertama itu ya lebih ke satelit Ark gitu kan ya. Kan si Zea itu lebih ke Humajir yang Mark II gitu ya. Tapi mungkin bisa aja sih ya, karena lebih canggih gitu ya. Jadi mencakup semua Humajir juga yang Mark I ya. Jadi mungkin satelit Zea juga masih terhubung dengan Horobi mestinya ya di sini. Dan di bagian ini juga kita diceritakan lagi lebih detail tentang peristiwa Daybreak. Nah ini juga yang pengen Anda dengar dari kemarin, karena ini juga sempat terlupakan di beberapa episode Zero One ya, karena Arctouser ya. Jadi si Daybreak ini begitu gencar diceritainnya di arc Metsubojin Rainet, terus udah gitu ya hilang aja baik menguap ya. Dan di sini Ana seneng karena mulai diceritain lagi. Jadi kita seperti oh gini, lebih tahu lagi gitu ya. Karena kan ini Daybreak ya bisa dibilang salah satu core cerita dari Zero One ini ya. Jadi harus digali lagi lebih dalam lagi gitu ya. Dan di sini si Hiden dan Zaya ini
dan perusahaan-perusahaan lain yang agak kecil-kecilnya itu bekerja sama bikin Humajir ya. Ternyata Zaya juga ada andil untuk membuat Humajir ya. Katanya ini sih untuk masa depan umat manusia, teman-teman. Dan juga ini juga menjawab kenapa ayah Aruto itu adalah Humajir, teman-teman ya, yang mukanya mirip si Jackie Chan itu. Kalau nggak salah nama bokapnya Aruto itu Hiden Soreo ya, bukan Oreo dicelup, dijilat, dicelupin gitu. Naon deh. Jadi di sini menjawab kenapa ayahnya si Aruto juga adalah Humajir, karena si Hakase Bot ini juga bilang mereka ini buat Humajir. Jadi selain mereka buat Humajir untuk membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya, seperti ada security, ada pengasuh anak kecil, terus juga ada koki segala macem. Ternyata ini mereka juga dulu ini udah buat sampai Humajir dengan wujud ayah gitu, untuk mengurus dan membesarkan anak-anak gitu ya. Jadi ini juga dalam hal ini mungkin anak yang kehilangan orang tua aslinya gitu ya sejak kecil, udah yatim piatu, sama seperti Aruto ini mungkin diurus sama si Humajir yang punya sosok ayah ini gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa ayahnya Aruto itu Humajir. Jadi sempat ada spekulasi yang aneh-aneh gitu kan. Berarti Aruto juga setengah Humajir dong gitu kan ya. Tapi ternyata ini Haruto ya menurut Anda sih masih manusia gitu ya. Tapi dalam hal ini ya dalam situasi dia terpaksa dia makanya diurus sama seorang Humajir gitu ya. Humajir sosok ayah ini. Dan juga di Shihorobi ini dibuat agar ada wujud ayahnya dalam dirinya, teman-teman ya di sini ya. Tapi dia melenceng ke arah yang salah kan, jadi teroris gini. Dan juga ini juga menjawab mengapa dia menganggap Jin itu sebagai anaknya. Nah, karena dia adalah Humajir dengan sosok ayah gitu ya. Makanya si Jin ini waga musko gitu kan, anakku gitu kan ya di sini. Ternyata itu toh gitu. Terjawab lagi di sini ya. Dan juga selain si Horobi, teman-teman di sini si Ark dan Zea juga diceritakan lah di sini ya. Jadi karena si Amatsugai ini, jadi emang salah satu dalangnya si Amatsugai. Jadi zaman dahulu, pas zaman Daybreak ini, si Amatsugai ini sebelum Daybreak sih tepatnya ya, si Amatsugai ini mempelajari tentang kejahatan manusia. Jadi dosa-dosa manusia atau gimana lah ya, agak complicated juga gitu ya. Dan setelah dia mempelajari ini, dia memasukkan unsur ini ke dalam satelit Ark gitu ya. Lalu Ark itu meretas semua Humajir, teman-teman ya. Jadi ini notabene Humajir Mark I ya. Ada 4 dari banyaknya Humajir ini. Jadi kan semuanya kertas. Ada 4 dari banyaknya ini ada 4. Dan si 4 orang ini atau si 4 Humajir ini yang diretas ini membentuk organisasi bernama Metsubojinrai.net ya. Jadi semuanya Humajir itu ya, si Metsubojinrai.net itu ya. Jadi dalam kasus ini sih Ark-nya belum diluncurkan keluar angkasa, teman-teman ya. Jika sampai diluncurkan keluar angkasa berarti ini adalah kepunahan umat manusia. Jadi belum ngeluncur aja udah gitu, udah semua Humajir aja udah kertas gitu ya, dan terjadi Daybreak gitu ya. Bayangin kalau misalkan udah ke angkasa terus bisa meretas lagi dalam cangkupan yang lebih luas lagi, udah bener-bener udah kiamat gitu. Manusia ini udah nggak bisa apa-apa, udah ngeri banget lah ya, jadi istilahnya gitu. Jadi di sini syukur karena andil si ayahnya si Aruto, si Hiden Soreo ini, dia membuat alat untuk melawan kejahatan dari Ark. Yaitu apa? Yaitu Kamen Rider. Jadi dia buat Kamen Rider System ya, teman-teman. Ternyata yang buat itu adalah si bokapnya Aruto, teman-teman, yang si Jackie Chan ini, si Humajir ini ya. Jadi sebenarnya sih ini keinginan kakeknya. Jadi dia bercita-cita, waduh, gua harus bikin suatu sistem nih ya. Jadi ini masih mimpi, masih keinginan kakeknya. Tapi diteruskan dan diwujudkan oleh ayahnya di sini ya, ayahnya si Aruto di sini ya. Dan sekarang dipakai sama si Aruto. Jadi turun-temurun generasi. Jadi ini adalah yang menjawab opening Zero One kan, dimana ada kakeknya, ayahnya si Aruto gitu ya. Dan sekarang kan si Kamen Rider itu dipakai oleh Aruto dengan menjadi Kamen Rider Zero One gitu ya. Jadi di sini Aruto itu dipilih menjadi CEO Hidden Intelligence itu ya bukan asal tunjuk gitu ya, tapi memang ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah ini, teman-teman. Salah satunya ini, menjadi Kamen Rider dan melawan kejahatan Ark yang masih ada sampai sekarang gitu kan ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi bukan asal tunjuk gitu ya. Ternyata emang ya harus seperti ini, harus turun-temurun, Pak. Minato, Naruto, Boruto, Korenesuke, Soreo, Aruto gitu. Jadi kekuatan Kamen Rider ini juga digunakan oleh bokapnya si Aruto ini untuk menghancurkan satelit Ark
dan menjatuhkannya ke laut, teman-teman ya. Jadi ledakannya itu ngancurin satu kota dan kota itu menjadi Daybreak Town gitu ya di sini ya. Apa dia berubah jadi Kamen Rider Ichigata gitu ya? Soalnya kan kalian lihat juga seperti bokapnya Aruto lagi ada di dalam arc gitu ya kan. Terus mission start gitu ya. Siapa tahu dia berubah terus dia ngancurin yang di dalamnya gitu. Jadi apakah bokapnya si Aruto itu mati karena ini gitu ya, meledakkan satelit si Ark? Tapi teman-teman, sebelumnya ada scene kan di mana dia itu juga melindungi si Aruto kecil dari ledakan besar itu. Aruto. Nah, jeder. Nah ini juga jadi sempat jadi pertanyaan. Jadi si bokapnya Aruto ini matinya ini karena apa gitu ya? Jadi seluruh cerita ini juga seperti Anda lihat sih seperti mengambil scene-scene dari Reiwa The First Generation ya. Jadi apakah di movie-nya Reiwa First Generation yang bakal tayang bulan ini di Indonesia bakal ada sangkut pautnya juga dengan hal ini tentang Daybreak, ayahnya Aruto segala macam. Jadi kita tunggu aja ya. Jadi nanti kalau udah tayang juga nanti Anda bakalan review, teman-teman. Jadi di sini ya begitulah, seperti itu ya. Terjadi Daybreak ya, dan itulah bencana Daybreak. Tapi 4 tahun kemudian ini si Hiden ini berhasil keluarlah dari kesulitan tersebut ya. Dan mereka meluncurkan satelit baru yaitu namanya satelit Zea keluar angkasa. Dan juga tidak hanya itu, mereka juga sekaligus melanjutkan produksinya untuk Humajir. Makanya sekarang ada Humajir yang Mark II yang headsetnya lebih lancip, teman-teman. Dan pertarungan antara Hiden dan Metsubo Jinrai ini, teman-teman ya, ini juga mewakili pertarungan satelit Zea dan juga satelit Ark ya, gini ya. Tapi teman-teman, di sini Zaya muncul nyempil di tengah-tengah ini, di tengah-tengah konflik ini dengan menciptakan AIM Squad juga di sini ya, dan juga sekaligus menjadi penyuplai AIM Squad juga kan. Jadi emang si Amatsugai ini emang memanfaatkan konflik demi keuntungan dia. Dan juga di sini yang Anda tangkap juga, atau Anda lihat sih lebih tepatnya, di sini Yua terlihat gundah dan cemas ketika si Amatsugai ini seperti mendeklarasikan ambisi atau tujuannya gitu ya. Tapi kan dalam waktu dekat kita lihat sih sepertinya si Yua ini masih setia gitu ya. Soalnya dia kan soon bakal jadi Riders ya, yang fighting Jackal gitu kan ya. Tapi ketika si Amatsugai ngebacot gitu ya, si Yuanya seperti mukanya tuh gak enak gitu ya, seperti punya keresahan gitu dia. Aduh, nih orang apaan lagi sih gitu. Dan juga di sini si Aruto dan Izu dan Fua bertiga ini mengejar Horobi yang kabur ke Daybreak Town ya. Dan di sini di tengah jalan ya mereka dihadang lah oleh para kroco-kroco ya. Dan di sini si Zero One dan Vulcan bekerja sama, teman-teman ya. Jadi Aruto tipenya ngelawak, si Fuanya serius, tapi mereka di sini sudah bisa bekerja sama, teman-teman ya. Dan muncullah Shining Assault Hopper dan Assault Wolf di sini ya. Jadi ini menurut Anda keren banget asli, karena dua Assault ini bekerja sama ya. Waduh, ini scene yang benar-benar Anda tunggu banget ya. Dua Assault bekerja sama. Ya udah beres sama kroco, di sini si si Fuanya menyusul untuk menghampiri si Horobi. Si Fua ini dihadang lagi oleh sesosok Kamen Rider yang terbang-terbang dan mengeluarkan api gitu ya. Wah, Kamen Rider apa tuh? Ya udahlah, nggak usah sok misterius lah. Kalian juga pastinya udah banyak yang tahu. Jadi ini adalah Kamen Rider Double. Kamen Rider Os Tajador Combo. Bukan. Jadi emang mirip sama Tajador Combo. Jadi ini adalah Kamen Rider Jin Burning Falcon, teman-teman ya. Udah dibahas juga di scan sebelumnya. Kalau kalian pengen tahu komentar Anda tentang bentuknya segala macam, udah pernah Anda bahas di episode Tokusatsu ya, yang sekalian bahas Rampage Vulcan dan Fighting Jackal itu, teman-teman. Jadi di sini si Jin ini cara mengejutkan kembali lagi dengan bentuk berbeda dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya ya, dari Jin menjadi Jin Burning Falcon, teman-teman. Dan ya jelas lah si Assault Wolf di sini dibantai habis ya di sini. Finishingnya juga keren di sini ya, Burning Rain kalau nggak salah di sini ya, dengan memakai Slash Riser. Jadi di sini si Jin ini udah nggak pakai Force Riser lagi, tapi Slash Riser ya. Bentuknya sih mirip Shot Riser, tapi seperti ada pisau belatinya gitu. Katanya sih ini buatan Zaya ya, teman-teman ya. Tapi nanti dia bakal ngelawan CEO Zaya gitu, Amatsugai gitu. Dan di sini saat si pedangnya dicabut dari belt, tiba-tiba jadi panjang banget. Pas belt versi DX, jadi versi CSM pas dicabutnya, teman-teman ya di sini. Dan di sini ya menurut Ana sih udah mentok sampai sini sih kemampuan Assault Wolf ya, udah dibantai habis sama si Kamen Rider Jin Burning Falcon ini. Jadi kita tinggal menunggu duduk manis aja Rampage Vulcan muncul. Dan juga di sini outfit si Jin dalam bentuk Humajirnya atau bentuk manusianya gitu,
berbeda di sini ya teman-teman ya. Jadi dia udah nggak pakai baju Assassin's Creed lagi yang pakai tudung itu, tapi dia pakai kemeja gitu ya yang beda motif gitu ya. Keren ya, kayak Kamen Rider apa ya, build mungkin. Jadi seperti pakai kemeja yang beda motif dan terlihat dia memakai headset Humajir jenis baru teman-teman ya. Jadi ini seperti anting tempel gitu di sini ya. Kecil dan juga warnanya silver gitu dan lebih simple lah ini ya. Jadi ini si Jin juga mengaku dia ini bukan cuman Humajir biasa. Oke, gue udah berevolusi katanya. Apakah ini bentuk Humajir Mark III gitu ya? Mark 1 headsetnya gede bulat, Mark 2 lebih lancip, dan Mark 3 kecil banget ini ya, cuman kayak dijepit gitu teman-teman. Jadi di sini makin mirip manusia aja ini para Humajir gitu ya. Jadi Anda lihatnya juga ngeri juga Pak, makin mirip manusia gitu kan ya di sini. Dan juga si Jin juga yang mengontrol si HKC bot ini, si kakek HKC bot ini saat ada di kantor Hiden teman-teman ya. Jadi kelihatan juga sih saat itu si Jin Burning Falcon ini emang udah ada di atap ya, di langit gitu ya di sini. Dan si Jin ini setelah kembali ini ya menurut Anda sih seperti memiliki resolusi tersendiri ya. Jadi seperti nggak mau diatur Horobi lagi gitu ya. Jadi tujuan dia katanya apa ditanya. Jadi tujuan dia adalah membebaskan para Humajir dari para umat manusia katanya. Jadi anggapannya seperti dikekang gitu ya mungkin Humajir ya. Makanya Jin itu bertugas membebaskan mereka ya. Jadi seperti stand alone hero ini teman-teman ya. Dan juga di sini kan terlihat seperti dia juga pas ditanya Horobinya agak aneh gimmicknya dan langsung menodongkan pistol ke si Horobi dan bersambung langsung gitu ya. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu ke si Horobi menodong pistolnya atau ke siapa di situ ya. Dan juga si Horobi di sini saat kembali lagi ke markas Metsubo Jinrai itu dia bikin Force Riser lagi teman-teman ya, lewat bantuin satelit Ark. Oke, mungkin seperti itu aja untuk episode kali ini teman-teman. Dan untuk minggu depan bakal ada pertandingan lanjutan lagi antara Hiden versus Zaya Enterprise. Jadi pertandingannya itu adalah pertandingan pemadam kebakaran ya. Di sini juga semoga bisa ngasih slice of life dan cerita yang bagus dan menarik, karena menurut Anda sih pemadam kebakaran kan identik sekali dengan menyelamatkan nyawa seseorang gitu, nggak main-main gitu ya. Jadi seharusnya sih 2 episode ke depan sih mestinya bisa menjadi bagus ya pertandingan kali ini. Jadi segitu aja teman-teman untuk episode 25-nya. Kalau kalian ada fact tambahan juga kalian bisa tulis juga di kolom komentar teman-teman ya. Kalau misalkan ada kesalahan dari pembahasan Anda juga kalian boleh koreksi teman-teman ya, karena ini flashback juga kan. Jadi kalian juga semoga bisa mencerna juga ya di sini dengan baik ya teman-teman. Jadi segitu aja teman-teman. Kalau ada kita mau diskusi silahkan juga di kolom komentar. Kita pastinya diskusi yang sehat aja ya teman-teman. Thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe bagi semua teman-teman yang suka Kamen Rider dan kita bye bye.